Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMP 1 Sukasari, anak-anak ibu kelas 9, kita alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah untuk dipertemukan kembali pada pertemuan pembelajaran yang ke-6 ya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, dan walaupun sudah kurang lebih 6 bulan belajar di rumah, mudah-mudahan tetap semangat belajar matematik bersama ibu ya. Ibu ucapkan terima kasih bagi siswa-siswa kelas 9 yang telah menyetorkan tugas pertemuan yang kelima, mengerjakannya dengan semangat dan disiplin ya. Ibu sangat menghargai. Pada pertemuan kita kali ini, Ibu akan membahas mengenai bentuk baku atau notasi ilmiah ya. Lebih enak kalau kita menyebutnya sebagai bentuk baku. Kalau kemarin pertemuan kelima kita membahas bentuk akar, nah sekarang bentuk baku. Tujuan pembelajarannya sekarang ada dua: menuliskan bilangan dalam bentuk baku, itu yang pertama. Lalu yang kedua, menuliskan bentuk baku ke dalam bilangan bentuk biasa, kebalikannya ya. Nah, sebelum kita masuk ke poin 1 dan 2, Ibu akan menjelaskan dulu mengenai apa itu bentuk baku ya. Nah, bentuk baku itu adalah cara penulisan suatu bilangan, memudahkan penulisan bilangan yang nilainya besar sekali atau kecil sekali gitu ya. Jadi cara penulisan suatu bilangan yang memudahkan, tujuannya memudahkan penulisan bilangan tersebut karena bilangannya besar sekali atau kecil sekali gitu ya. Nah, bentuk umum dari bentuk baku adalah seperti ini ya. Bentuk umumnya A kali 10 pangkat N, di mana A-nya itu lebih dari 1 atau kurang dari 10, tidak sama dengannya. A-nya lebih dari 1 tapi kurang dari 10, harus begitu. Lalu M-nya itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat berarti ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif ya. Nah, ini bentuk umumnya A kali 10 pangkat N. Kita bagi menjadi 2 ya, seperti ini. Kita masuk ke poin ke-1, menuliskan. Sekarang yang pertama, menuliskan bilangan dalam bentuk baku. Jadi asalnya bilangan biasa, kita tuliskan ke dalam bentuk baku. Ini ya, yang ke-1. Menuliskan bilangan ke bentuk baku. Ini dibagi 2 sama ibu, yaitu yang pertama untuk bilangan yang lebih dari 10 atau sama dengan 10 gitu ya. Lebih dari 10 atau sama dengan 10. Contoh misalnya 2500. Ini bilangan biasa. Bagaimana menuliskannya ke dalam bentuk baku ya? Ya, 2500. Nah, pada bilangan 2500 seperti ini, sebetulnya ini bisa dituliskan begini kan. Koma 000-nya tahingga banyaknya. Tapi kebanyakan atau lumrahnya tidak ditulis koma 00-nya karena itu tidak berarti apa-apa gitu. Tapi dari segi penulisan ini sebenarnya begini ya, koma 00 dan seterusnya. Nah, untuk menuliskan ke dalam bentuk baku tentu saja kita harus menentukan dulu A-nya. A-nya apa tadi syaratnya? Lebih dari 1 tapi kurang dari 10 gitu. Ini 2500, tentukan A-nya. A-nya mana? Yang lebih dari 1 tapi kurang dari 10. Tentu saja 2,5 ya. Kalau 25 tidak bisa karena lebih dari 10 gitu ya. Jadi kita ambil A-nya 2,5.
Nah, di sini berarti ada pergeseran koma. Lihat, asalnya komanya di sini kan, ibu tandai dengan ini pink. Supaya A dapat A-nya 2,5, 2,5, maka koma harus bergeser ke kiri. Ya, sebanyak berapa langkah atau berapa digit? 1, 2, 3. Gitu ya. Jadi di sini koma bergeser ke kiri 3 digit. Maka berarti 2500 itu sama dengan 2,5. Kita ambil A-nya kan tadi rumusnya kali 10 pangkat. Nah, kalau dia bergeser ke kiri, nih ke kiri, maka M-nya pangkat dari 10-nya itu adalah positif. Sebanyak apa? Sebanyak digit yang tadi. Dia bergeser ke kirinya berapa digit? Di sini 3, berarti ini 10 pangkat 3. Begitu ya. Jadi sekali lagi, untuk bilangan seperti ini lebih dari 10 bilangannya atau sama dengan 10 kan 2500 lebih dari 10 ya. Jika ini komanya bergeser ke kiri, nih 1, 2, 3, 1, ini bergesernya 1, 2, 3, akhirnya sampai di 2,5, 2,5, maka pangkatnya 10 pangkat 3 gitu, dan positif kalau bergeser ke kiri gitu. Sekarang bagaimana kalau bilangannya kurang dari atau antara 0 dan 1 gitu ya. Yang B sekarang, yang B bilangannya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Lebih dari 0 kurang dari 1. Contoh misalnya 0,00125. Nah, bagaimana ini ya? Lihat, ini komanya sudah jelas, koma yang awal di sini ya, ibu tandai dengan link. Supaya kita mendapatkan nilai A, nilai A-nya harus lebih dari 1 atau kurang dari 10. Kita ambil mana A-nya? Apakah 12,5 atau 125? 125 jelas tidak boleh karena A-nya lebih dari 10. Kan tadi tidak boleh lebih dari 10. Ambil 12,5, boleh? Tidak juga, karena 12,5 lebih dari 10. Maka ambil mana? 1,25, karena dia memenuhi syarat ini, lebih dari 1 tapi kurang dari 10, 1,25 ya. Berarti komanya harus kita pindahkan ke sini. Awalnya di sini, jadi geser berapa langkah? Lihat, dari sini awal ke sana berapa langkah? 1, 2, 3. Kemana? Kiri atau kanan? Kanan ya. Berarti koma bergeser ke kanan 3 digit. Berarti di mana? M-nya negatif. Kalau tadi ini M-nya positif ya. M-nya negatif. Sehingga bagaimana menuliskan dalam bentuk bakunya? 1,25 kali 10 pangkat negatif 3 gitu. Jadi sekali lagi, kalau dia bergeser ke kiri, pangkatnya positif. Kalau dia bergeser ke kanan, pangkatnya negatif. Sebanyak apa? Sebanyak berapa digit dia berpindah komanya gitu. Bisa dipahami? Bisa diingat? Kalau bergerak komanya berpindah ke kiri, pangkatnya positif. Komanya berpindah ke kanan, pangkatnya negatif. Pangkat itu apa? N tadi. N itu pangkat ini. Bisa dipahami ya?
supaya lebih jelas, Ibu akan berikan beberapa contoh soal, ya, supaya lebih jelas. Soalnya, tulis ke dalam bentuk baku. Nomor 1, misalnya Rp865.000. Coba kita lihat, ini bilangannya lebih dari 10, berarti yang A tadi, ya. Ada koma di sini sebetulnya, ya. Boleh dituliskan saja. Nah, komanya bergeser kemana supaya dapat A? A-nya berapa dulu? Tentukan dulu A-nya. Betul, 8,65. Berarti koma di sini. Bergeser kemana? Ke kiri berapa langkah? Lihat, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti penulisan bentuk bakunya gimana? 8,65 kali 10 pangkat. Tadi kalau bergeser ke kiri pangkatnya betul positif. Berapa langkah tadi? 2, 3, 4, 5. Gitu. Bisa ya? Mudah. Terus yang kedua, misalnya 0,000056. Tentukan dulu A-nya. Ya, sudah bisa kamu. 5,6. Betul nih. Berarti koma yang berikutnya harus di sini. Awalnya di sini. Coba. Komanya pindah kemana? Ke kanan. Berapa langkah? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau dia bergerak ke kanan, M-nya atau pangkatnya apa tadi? Negatif. Jadi menuliskannya gimana? 5,6 kali 10 pangkat negatif 7. 7 ya? Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Gitu ya? Bisa ya? Nah, lalu ada soal begini. Gimana kalau soalnya begini? Misalnya 456 kali 10 pangkat 5. Tuliskan dalam bentuk baku. Apakah ini bentuk baku? Bukan. Kenapa? Ya, karena A-nya ini 456 ini. Ya, bukan bentuk baku. Kan A-nya harus, kalau bentuk baku itu A-nya harus tidak harus lebih dari 1 kurang dari 10. Sedangkan ini 456. Berarti ini harus diubah dulu ke dalam bentuk baku yang benar, gitu ya. 456. Berarti ini bentuk bakunya bagaimana? A-nya ambil berapa? Ya, 4,56. Asalnya komanya di sini ya. Pindah ke sini 2 langkah ke kiri. Tapi pangkatnya positif. 10 pangkat 2 kalikan 10 pangkat 5 yang ini. Jadi hasilnya 4,56 kali. Nah, ini balik lagi ke perpangkatan 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 5. Kemarin pada sifat bilang berpangkat, sifat operasinya kalau kali lalu basisnya sama, pangkatnya diapakan? Betul, ditambahkan. Jadi ini 10 pangkat 2 tambah 5, 7. Jadi hasilnya 4,56 kali 10 pangkat 7. Gitu. Jadi caranya ini rubah dulu menjadi bentuk baku yang benar, ya. Ini supaya tidak bingung. Ya, nanti ada yang bingung. Ya. Mudah-mudahan ini bisa jelas ya, kalian bisa paham. Nah, lalu yang berikutnya, yang kedua, menuliskan bentuk baku sekarang kebalikannya. Asalnya bentuk baku dirubah menjadi bentuk bilangan biasa, ya. Jadi yang kedua tadi atau B ya, menuliskan bentuk baku ke dalam
bilangan biasa. Gitu. Ini juga ibu bagi dua ya kalau nggak salah tadi. Bagi dua, yang pertama bagaimana kalau n-nya positif, yang kedua kalau n-nya negatif ya. Jadi jika n positif maka koma bergeser ke kanan. Contoh misalnya 3,145 kali 10 pangkat 5. Nah, tuliskan dalam bentuk bilangan biasa. Lihat bahwa n-nya positif, ini positif 5. Bagaimana bentuk bilangan biasanya? Katanya koma harus bergeser ke kanan kalau pangkatnya positif. Coba asalnya 3,145. Asalnya komanya di sini. Harus bergeser ke kanan sebanyak 5 digit sebanyak pangkatnya. Coba geser 5 ya. 1, 2, 3. Nah, 4, 5. Ditambahkan 0 saja ya. Jadi koma yang berikutnya adalah di sini. Ini yang berikutnya yang menyatakan hingga itu ya. Jadi bagaimana ini bilangannya? Nah, ini 3, 4, 5, 0, 0 gitu. Ini koma dan 0 berikutnya tidak usah ditulis. Gitu kan, komanya asalnya dari sini, yang pink ini pindah ke kanan sebanyak 5 langkah. Berarti di sini kan? Sini ya. Nah, sudah berarti sampai sini. Inilah bilangan biasa, bentuk biasanya. Dari 3,145 kali 10 pangkat 5. Bisa dipahami nih? Ya, supaya lebih paham lebih ya, contoh soalnya. Contoh berikutnya supaya lebih paham. 2,17 misalnya kali 10 pangkat 8 misalnya. Dia pangkatnya positif 8, berarti komanya pindah atau bergeser ke kanan sebanyak 8 digit. Coba kita lihat. Asalnya di sini ya. Komanya di sini. Geser ke kanan 8 digit. 1 ini pindahkan 1, 2. Ini tidak ada bilangan, tambahkan saja 0, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini koma yang terakhir karena sudah ada 8. Komanya di sini ya. Ini artinya 0, 0, 0 dan seterusnya. Sehingga bilangannya di mana nih? 2, 1, 7, 0-nya berapa? 2, 3, 4, 5, 6 atau 217 juta. Jadi koma ini asalnya di sini pindah ke kanan 8 jadi di sini. Ini tidak usah ditulis. Bisa dipahami ya? Ya, oke. Sekarang yang B. Bagaimana jika M-nya negatif? Bagaimana jika M-nya negatif? Koma bergeser atau berpindah ke kiri sebanyak M, sebanyak pangkatnya. Ya, contoh. Misalnya 1,23 kali 10 pangkat min 5 misalnya. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini katanya kalau pangkatnya negatif, berarti komanya bergeser ke kiri sebanyak 5 digit. Coba, asalnya ini kan? Asalnya di sini komanya ini yang pink. Bergeser ke kiri.
Nah, berarti di sini 1 sebanyak 5 ya. 2 tambahkan 0 saja. 3 4 5. Ini perpindahannya. Ya, perpindahannya Ibu pakai hitam. Ini letak yang berikutnya ya. Jadi hasilnya mana? Ini hasilnya 0, 0 0 0 1 2 3. Oke ya. Jadi sekali lagi lihat ya, 1,23 koma awal di sini. Karena dia pangkatnya negatif 5, maka komanya harus bergeser ke kiri sebanyak 5 digit. Nah, dari sini berarti pindah 1 2 3 4 5 sehingga di sini. Sehingga bilangannya mana? Bilangan biasanya ini yang dipakai, koma yang terakhir 0,2 3 4 1 2 3, koma yang lama hilang. Bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Contoh lagi, misalnya 2,5 kali 10 pangkat negatif 7 misalnya. Rubah menjadi bilangan bentuk biasa. Coba dia pangkatnya negatif 7, berarti koma bergeser ke kiri sebanyak 7 digit ya. Ya, ini 2,5. Asalnya komanya di sini, pindah 7 langkah ke kiri. 1 tambahkan 0 sini, 2 3 4 5 6 7. Selesai sampai situ. Berarti koma yang terakhir di sini. Sehingga bilangan biasanya mana? Koma ini sudah, ini yang lama. Jadi ini yang dipakai 0, 2 3 4 5 6 2 5. Gitu. Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Jika ada pertanyaan, kalian kurang paham, kalian bisa kirim WA ke Ibu ya, kirim pertanyaan lewat WA. Hanya itu mungkin penjelasan dari Ibu, semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa tetap selalu menjalankan protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat ya, dan bisa tetap melakukan aktivitas termasuk belajar di rumah ya. Sekian. Oh iya, lupa Ibu, ada tugas. Kalian sudah pegang buku paket? Ya, tugasnya coba buka halaman 52 nomor C dan D. Lihat, ada bagian C dan D, halaman 52 sudah. Lalu yang berikutnya ditandai saja ya, latihan 1.5 nomor 3 dan 4. Tuh. Sudah ya? Jadi sekali lagi halaman 52 nomor C dan D, lalu latihan 1, 5 nomor 3 dan 4. Kalian kerjakan dengan sebaik mungkin, lalu kalian setorkan hasilnya sesegera mungkin ke Ibu ya. Ibu tunggu. Demikian, alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kita kali ini pada pertemuan ke-6. Semoga kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan yang akan datang, pertemuan kita yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.